Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Kami ingin merenungkan karya-Mu yang luar biasa dalam memulihkan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan penuh kasih sayang. Engkau selalu melihat keadaan kami dan ingin membawa pemulihan bagi kami. Tuhan, kami mohon buka hati dan pikiran kami saat kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam pemahaman dan penerapan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Biarlah melalui renungan hari ini menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada masa dalam hidup saya di mana saya begitu terhimpit dan penuh dengan pergumulan. Dalam kelelahan, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak kuat lagi. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Pada saat seperti itulah firman Tuhan muncul dan berbisik dalam hati sanubari saya. Firman Tuhan itu berkata, "Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ya saudaraku, meskipun dalam kesesakan, tetapi saya sadar dan saya mengerti bahwa saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Iya, Tuhan senantiasa memampukan saya melewati masa-masa yang berat itu, dan Ia Tuhan yang memegang saya. Saudaraku, Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Dia ingin kita mengalami sukacita, damai sejahtera, dan memiliki hidup yang berpengharapan. Jika kita mau datang kepadanya dengan iman, dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dan membangun kembali hidup kita yang sudah hancur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seringkali melihat sebuah hasil karya sulaman yang indah dalam bentuk yang sudah jadi. Mungkin saja sulaman yang indah itu sudah dijahit rapi bagian tepinya dan diberi bingkai yang sangat indah. Tetapi cobalah membongkar bingkainya dan lihatlah kain hasil sulaman itu pada bagian belakangnya. Apa yang kita temukan pada bagian belakang sebuah karya sulaman? Sesungguhnya bagian belakang dari sulaman itu berbanding terbalik dengan penampilan yang ada pada bagian depan. Pada bagian belakang sulaman itu kita akan menemukan suatu jalinan benang yang saling tumpang tindih, yang sangat tidak teratur, sangat amburadul, dan jauh dari kata indah. Saudaraku, dengan cara yang sama, kita dapat memandang kehidupan ini. Dalam renungan hari ini, kita akan belajar melihat kehidupan Yefta yang latar belakangnya sangat amburadul. Mari kita baca Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead.
Saudaraku, kita melihat Yefta sebagai pahlawan yang gagah perkasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi, tahukah kita bahwa Yefta itu punya latar belakang yang sama sekali jauh dari kata indah? Seperti bagian belakang Sulaman tadi, latar belakang Yefta sangatlah buruk, seorang yang terusir dari saudara-saudaranya dan tidak mendapat bagian warisan. Meskipun demikian, Tuhan memilihnya dan memakainya menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Di tangan Tuhan, seburuk apapun latar belakang seseorang, Dia dapat membentuknya menjadi sebuah hasil karya yang maha indah. Saudaraku, sama halnya dengan latar belakang hidup kita, dosa telah merusak citra Allah dalam hidup kita. Namun demikian, Allah tetap menunjukkan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Dia telah menebus kita dari dosa dan memulihkan hidup kita. Tidak berhenti di situ. Tuhan mendandani hidup kita sehingga kita siap dipakai untuk kemuliaan-Nya. Apapun kondisi kita sekarang ini, Tuhan sangat sanggup memulihkanmu. Hidup kita yang rusak pun dapat diubah menjadi indah jika kita berada di tangan Tuhan yang memulihkan. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 35. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini, pemazmur menggambarkan karya Tuhan yang ajaib dalam mengubah padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Perkara ini menggambarkan kuasa Tuhan untuk mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Saudaraku, ayat ini dapat menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Ketika kita menghadapi tantangan, kita dapat percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Sebagian dari kita mungkin bertanya, apakah bisa padang gurun berubah menjadi kolam? Mungkinkah keadaan seperti ini terjadi dalam hidupku? Saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bila kita mengingat beberapa tahun yang lalu, kita mendengar bahwa padang gurun Riyadh terbenam bak lautan kecil. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang begitu tinggi sampai membuat retakan-retakan tanah dibanjiri oleh air. Bukankah menakjubkan melihat padang gurun yang tadinya kering kerontang itu kemudian mulai tumbuh tunas-tunas kehidupan yang begitu indah. Ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan. Saudaraku yang terkasih, ketika kehidupan kita begitu tandus dan kering, bukankah saat itu kita menanti-nantikan datangnya sebuah pemulihan terjadi? Kita menantikan pemulihan dari Tuhan seperti hujan lebat yang mengubah kering dan tandusnya hidup kita menjadi kolam air kehidupan. Tetaplah ikut proses Tuhan. Dosa dan kesalahan kita memang membuat hidup kita menjadi kering, namun tidak pernah ada kata terlambat untuk terjadinya pemulihan. Yang perlu kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan.
Dan saat itu Tuhan akan membasahi hati kita yang kering serta menumbuhkan kehidupan yang baru bagi kita. Mengertilah saudaraku, seberapa kering pun hidup kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita baca Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudaraku yang terkasih, dalam menjalani hidup ini ada kalanya kita menjumpai situasi yang buruk yang mungkin sama sekali tidak kita harapkan terjadi. Ketika berada dalam situasi yang suram, bisa jadi kita merasa kecewa, bahkan kita bisa menjadi putus asa. Tetapi kita tidak boleh mudah menyerah sebab Tuhan masih sanggup untuk mengubah segalanya. Tuhan mampu mengubah yang buruk menjadi yang baik dan Tuhan juga mampu memberkati serta memulihkan hidup Anda, hidup saya, hidup kita semua. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami itu bukan akhir dari segalanya. Sebab Tuhan masih memiliki rencana yang terbaik bagi umatnya yang setia. Maka daripada itu saudaraku, iman kita harus tetap kuat, tetap teguh. Kita bisa melihat kisah tentang Yusuf saat dia mengalami situasi yang tidak baik. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya serta sempat dipenjarakan. Namun ia tetap setia kepada Tuhan hingga pada akhirnya mengalami hal yang luar biasa. Tuhan memulihkan keadaan Yusuf dan hidupnya pun menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk bagi keluarganya. Begitu pula saat kita mengalami hal yang buruk sekarang ini. Jangan cepat menjadi putus asa. Sebaliknya kita harus berfokus pada Yesus sebagai sumber penolong kehidupan kita. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yakinlah bahwa Tuhan selalu turut bekerja di setiap masalah kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita setia dalam kasih kebenaran Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita pada saat kita menghadapi masalah. Dia Tuhan selalu menyertai, bahkan bukan hanya menyertai, tetapi menolong kita. Jangan mudah untuk menyerah, namun harus tetap optimis, sebab Tuhan selalu ada pengharapan serta kepastian di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan bukanlah hal yang mengecewakan. Tetaplah maju dan melakukan bagian kita sambil tetap berserah pada Tuhan saja. Kemudian, di saat kita sedang mengalami hal yang buruk, setidaknya bergantunglah sepenuhnya hanya pada Tuhan. Jangan bergantung pada manusia, saudaraku. Kalau engkau bergantung pada manusia, kita akan mengalami kekecewaan.
Jangan menjauh dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segalanya bagi hidup kita. Hanya di dalam Dia kita akan memperoleh pertolongan, bahkan tetap bersukacita, seperti halnya Nabi Habakuk. Kitab Habakuk yang sudah kita baca dalam pasal 3 mengatakan bahwa sekalipun Nabi Habakuk mengalami situasi yang buruk, tetapi ia tetap bersukacita dan beria-ria di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika menghadapi situasi yang buruk, kita harus tetap menjaga perilaku kita, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang negatif, mengatakan hal-hal yang negatif. Ucapkanlah selalu firman Tuhan, sebab janji Tuhan itu penuh kuasa, sehingga saat kita mengucapkan janji-janji kebenaran firman Tuhan, maka hal itu akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun saat ini keadaan belum berubah, namun teruslah perkatakan apa yang baik. Jadikanlah Tuhan sebagai pusat kekuatan hidup kita, karena Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan mengubah hidup kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, dan Dia akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Tataplah hari esok dengan iman bahwa Allah akan menuntun kita dengan tangan kanannya kepada kemenangan. Berseru dan berharaplah hanya kepada Allah yang menjadi Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih sayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, termasuk mengubah hidup kami. Tuhan, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak untuk dikasihi dan diselamatkan. Namun Engkau telah mengasihi kami dan memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubah hidup kami. Engkau sanggup mengubah hati kami yang keras menjadi lembut, mengubah pikiran kami yang jahat menjadi kudus, dan mengubah hidup kami yang penuh dosa menjadi hidup yang berkenan kepadamu. Kami mohon, ubahlah hidup kami ya Tuhan. Buatlah kami menjadi orang yang lebih baik, lebih mengasihi, dan lebih melayani. Kami juga mohon, bantulah kami untuk tetap percaya kepadamu, bahkan ketika kami menghadapi kesulitan dan tantangan. Kami tetap percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada berkat pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, berkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang mengalami sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah dalam hal apapun juga. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, dan juga persoalan-persoalan lainnya Tuhan akan nyatakan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.